Shalom kekasih Tuhan umat pilihan Allah, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman Tuhan di hari ini. Doa dan harapan saya semua kekasih Tuhan sehat dan kuat di dalam Tuhan. Menghadapi semua masalah yang sedang kau alami hari ini, tetap percaya dan bersandar dan berseru kepada Tuhan siang dan malam. Tuhan Allah kita Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Tiba waktunya, pertolongan Tuhan selalu tepat, sekalipun Dia tidak selalu cepat menolong saudara. Dia tidak membiarkan engkau tergeletak, sebab tangan kasih-Nya akan menopang engkau. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan belajar mengenal firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang terbaik kami boleh belajar kembali mengenal firman-Mu. Tuntun kami untuk mengerti rahasia yang ada di dalamnya, agar kami boleh lakukan bersama-sama sampai kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Iman kami tidak gugur di tengah jalan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema hari ini tentang berbuah, saudara. Hidup kekristenan harus berbuah. Baik buah roh, buah karakter, buah pertobatan maupun buah jiwa. Lalu bagaimana kita menjadi berbuah? Bagaimana hidup kita berbuah, saudara? Ada kunci yang Tuhan berikan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Tuhan katakan bersama kita baca ayat ini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dikatakan kita tidak akan berbuah jika kita tidak tinggal di dalam Yesus. Sama seperti ranting tidak akan berbuah jika dia tidak tinggal pada pokok anggur. Kenapa? Karena kalau dia lepas dari pokok anggur, maka tidak ada nutrisi, aliran air atau makanan daripada pokok kepada ranting-ranting terlepas dan kering. Kekasih Tuhan dikatakan engkau dan saya harus tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kita sehingga kita menghasilkan buah. Karena kalau kita tidak menghasilkan buah, Yohanes pasal 15 ayat 6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kekasih Tuhan, ketika kita tidak berbuah, kita siap menjadi ranting yang kering yang siap ditebang oleh Bapa sebagai pengusahanya, dan kita dikumpulkan dan akhirnya dibuang ke dalam api neraka. Kekristenan tidak bisa serta-merta mandek, kita harus berbuah. Buah yang lebat, buah yang banyak. Bagaimana caranya? Dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bagaimana caranya? Tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam saya. Katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bagaimana ini? Yesus kan sekarang sudah di surga. Dia sudah naik ke surga. Kisah Rasul pasal 1 menceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus di ayat yang ke-9, 10 di sana dikatakan, para murid berkumpul di Bukit Zaitun, Yesus naik dan disaksikan para murid dia naik ke atas lalu ditutupi sampai tutupi awan. Yesus sekarang berada di surga yang mulia. Bagaimana aku tinggal di dalam Dia? Apakah aku harus naik ke surga lalu tinggal bersama Dia? Dan bagaimana Yesus tinggal di dalam aku? Kekasih Tuhan firman-Nya berkata, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Caranya bagaimana? Nah itu saudara, tinggal di dalam Yesus. Yesus adalah firman. Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Amin. Dan ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebesaran. Tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah firman. Firman itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa dia? Yesus. Tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam firman. Nah, dikatakan aku di dalam kamu, firman-Nya tinggal di dalam kita. Bagaimana caranya? Tidak ada kata lain, saudara. Saudara dan saya harus membaca firman. Bukan saja membaca. Bagaimana firman itu tinggal dalam kita? Menghafal. Menghafal firman. Menghafal ayat. Biarkan firman Tuhan dari hari ke hari yang kita hafal itu masuk di dalam pikiran kita, menguasai seluruh hidup kita, sehingga kita bertindak hati-hati di dalamnya sesuai dengan firman yang kita sudah hafal. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam firman dan firman di dalam kita. Bagaimana firman di dalam kita? Bukan selain membaca, engkau harus menghafal. Engkau dan saya harus menghafal ayat, saudara. Otak pikiran kita harus dikuasai dengan firman. Pembaharuan budi pekerti, pengertian kita, pengetahuan kita. Mari kita isi dengan firman. Sehingga setiap keputusan yang kita ambil adalah keputusan firman. Sehingga buah roh yang kita bangun adalah buah daripada firman. Kasih Tuhan, tinggal di dalam aku, tinggal dalam Yesus, tinggal dalam firman. Kita menghidupi firman, mencintai firman, menikmati firman. Firman Tuhan kesukaan kita. Hari demi hari membaca firman. Oh, indahnya menghafal firman. Bahkan Mazmur pasal 1 ayat 1 dikatakan, berbagai orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak mendengar nasihat orang fasik. Ya, berbagai orang tidak mendengar nasihat fasik, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Firman Tuhan menjadi kesukaan kita, firman Tuhan menjadi kegembiraan kita, firman Tuhan itu menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Sehingga firman itu menguasai hati kita. Kita memikirkan firman, menghafal firman, merenungkan firman siang dan malam. Sehingga ketika kita melakukan kehidupan kita hari demi hari, maka kita melakukannya sesuai dengan firman. Ketika engkau menghafal firman, firman berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang baik dan orang jahat. Saat engkau lagi bertindak melakukan perbuatan yang jahat, ketika engkau mau melakukan dosa, kau ingat firman Tuhan, ada mata Tuhan di sini, kau tidak akan melakukannya. Oh, kekasih Tuhan, firman Tuhan itu pedang bermata dua, tembus, dia akan menjaga kita. Makanya kita akan semakin berbuah, tidak lagi berbuat jahat, karena kita tahu ada Tuhan yang melihat kita. Saat kita mau marah, timbul dalam pikiran kita ada firman yang kita pernah baca, yang pernah kita menghafalnya. Yakobus pasal 1:20. Karena amarah tidak membawa kebenaran di hadapan Allah. Waduh, benar ya. Kalau aku marah, ini tidak sesuai firman. Ketika engkau menyimpan dendam, menyimpan kesalahan orang lain, malah istrimu kau simpan, suamimu kau benci sampai mau matahari terbenam. Tiba-tiba kau ingat, kalau engkau marah jangan sampai matahari terbenam. Kau tidak marah sampai matahari terbenam. Secepatnya kau minta berdamai dengan saudaramu. Luar biasa, saudara. Ternyata firman itulah yang akan membuat kita berbuah. Buah karakter, buah roh. Saat kita mulai masukkan firman di dalam pikiran kita. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam firman dan firman di dalam kita. Luar biasa. Kekasih Tuhan. Maka kita akan berbuah. Buah yang lebat. Buah yang manis. Semakin hari karakter kita diubah Tuhan. Dibentuk Tuhan. Dahsyat. Itunya keindahan Tuhan bagi saudara saya. Bahwa biarlah firman itu menguasai kita.
Jadi mari saudara, firman itu kita sukai. Jangan sampai menjadi orang Kristen Alkitab engkau baca seminggu sekali. Jangan pula menjadi orang Kristen engkau tidak pernah menghafal ayat. Aduh, sedih saudara. Bagaimana kau mau berbuah? Jangan-jangan engkau lah dan saya orang yang akan ditebang Tuhan kalau kita tidak melakukan firman. Bagaimana kita melakukan firman kalau tidak ada yang kita hafal di sini? Yang kita hafal hanya COVID-19. Yang kita hafal di sini hanya bintang film, drama Korea, Dr. Sunji. Yang kita hafal di sini Dono Kasino Indo. Yang kita hafal di sini guru matematika yang kejam. Yang kita hafal di sini tante saya yang cerewet, mami saya yang bawel. Yang saya hafal di sini suami saya yang ganas. Bagaimana saudara berbuah? Saudara harus menghafal firman. Biarlah firman ini masuk dalam pikiranmu, menguasai. Sebabnya tuntunan hari ke hari. Hafal, membaca kitab suci, menghafal ayat. Beberapa waktu ini saya sedang mengajak anak-anak yang saya bina. Saya ajak mereka untuk menyanyikan lagu bangun tidur terus mandi. Biasa gitu saya minta mereka ubah. Bangun tidurku terus doa, tidak lupa menghafal ayat. Habis doaku bantu ibu membersihkan tempat tidurku. Gosok gigi, cuci muka, mandi. Kasih Tuhan, bangun tidur, saya minta mereka berdoa. Kalau sudah berdoa saat teduh tentunya baca firman Tuhan. Nah setelah baca firman Tuhan jangan lupa menghafal ayat. Setidaknya ada satu ayat yang dihafal di hari itu. Apakah bisa mampu? Ya, jatuh bangun tetap. Tetapi harus berjuang. Hidup kekristenan harus mengalami perjuangan. Kalau engkau mau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau kita mau berbuah harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita. Firman harus tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam firman. Caranya tidak ada lain. Membaca firman, menghafal. Sehingga setiap tindakan, kegiatan yang kita lakukan sehari-hari kita berjalan sesuai firman yang telah kita hafal. Tuhan Yesus memberkati. Kekasih Tuhan, Tuhan inginkan kita berbuah. Ayat 2, Yohanes 15 ayat 2. Barang siapa tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan agar semakin buahnya semakin banyak. Tidak ada pilihan saudara. Kita diminta Tuhan untuk berbuah, bukan mandek. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah firman hari ini menolong kami sekalian, agar kami terus memasuki hidup kami dalam firman, dan firman di dalam kami dan kami di dalam firman. Kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami menghasilkan buah yang banyak untuk kerajaan Bapa diperbesar. Terima kasih Bapa yang baik. Tolong anak-anak-Mu mengerti firman ini. Di dalam nama Yesus jadikan kami pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa untuk saudaraku kekasih Tuhan yang hari ini sedang sakit Tuhan. Mari saudaraku yang dengarkan firman di hari ini. Engkau yang sedang sakit, pegang bagian tubuh yang sakit. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapa, aku berdoa untuk tangan-tangan yang sedang menyentuh bagian tubuh yang sakit. Dimanapun anakmu menyentuhnya. Di dalam nama Yesus, oleh biru-biru darah Yesus, sembuhlah dalam nama Yesus. Sembuhlah dalam nama Yesus. Diranjang di pembaringannya, Engkau mengunjunginya Tuhan. Dan memberikan kasih-Mu, menolongnya dalam penglihatan, dalam mimpi. Datanglah Tuhan, berikan kesembuhan, berikan kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka. Berbuat baik agar kerajaan Tuhan diperbesar. Demikian untuk anak-anak yang punya masalah, baik keuangan, ekonomi, keluarga. Tuhan bantu, Tuhan tolong, dan Tuhan memberikan jalan keluar dengan hikmat yang daripada Allah saja. Sehingga mereka boleh mengatasinya satu persatu. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, jika firman ini berkat bagi saudara, sharingkan, bagikan pada keluargamu, saudara-saudara seimanmu, agar mereka bersama-sama dengan kita berakar
bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang banyak, agar kerajaan Bapa diperbesar di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.